Warta 26 Mei 2024. Pendalaman Alkitab atau PA itu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei pukul 18.30 sampai 21.00 dengan tema yaitu mengenal dan memahami doa Bapa kami. Disediakan snack dan minum, ditunggu bagi Bapak Ibu jemaat GKMI Bandung untuk kehadirannya untuk pendalaman Alkitab pada hari Rabu 29 Mei. Ibadah Yud pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 akan dilayani oleh Bapak Andre dengan tema Ayo beritakan perbuatan-perbuatannya yang terambil di dalam kitab Yesaya 12 ayat yang keempat. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tempat di gedung PPA. Ditunggu kehadirannya untuk anak-anak youth. Yang ketiga yaitu dicari, ini mohon perhatiannya, yaitu dicari anak-anak yang berminat ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang berminat untuk menjadi singer ya, singer GKMI Worship Kids. Bagi yang berminat dapat mengirimkan sampel vokal ke gkmiworship@gmail.com. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Pendeta Elfren Stompul. Berikut pencarian dana untuk youth dalam rangka gathering Komisi Youth yang akan diadakan tanggal 21 sampai 22 Juni ya, Jumat Sabtu kalau tidak salah. Komisi Youth akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan makanan ya Bapak Ibu. Mari kita dukung anak-anak kita, anak-anak youth untuk mengadakan gathering minuman dan lain-lain selama periode yaitu Mei sampai Juni 2024. Mohon jemaat dapat berpartisipasi. Berikut sekretariat dalam rangka perapian ya, ini akan dirapikan maksudnya Bapak Ibu ya, dirapikan yaitu data jemaat, anggota jemaat. Mohon kesediaan Bapak Ibu ya, jemaat GKMI Bandung untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan atau sudah dikirim ke grup ya GKMI, keluarga besar GKMI Bandung, maupun ke sel-sel atau ke persekutuan-persekutuan. Nah, maka dari itu apabila ada pertanyaan dapat menghubungi Ibu Valen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi yang berulang tahun, Ibu Eni Sriwijayanti 28 Mei, Ibu Mailis Jolviana Sinaga 29 Mei, Ibu Zeni 29 Mei, Saudara Somandro Raja Parulian Sinaga 30 Mei, Ibu Linawati 31 Mei, Saudara Hagai Daniel Christian Sipayung 1 Juni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kasih kesempatan untuk komisi untuk presentasi dari Departemen Diakonia. Mohon waktunya Bapak Ibu ya. Mari Bu. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Departemen Diakonia ingin mempresentasikan program Diakonia tahun ini. Mohon dibantu.
Kami dari Departemen Diakonia ingin memaparkan, yaitu program dari tahun ini adalah yang kami utamakan adalah prioritas pelayanan. Kedua, budgeting. Ketiga, follow up atau penerima diakonia, dan persembahan. Departemen Diakonia. Kami dari Departemen Dia memaparkan beberapa kerja di tahun ini, yaitu dengan program bakti sosial dengan memberikan nasi box yang sudah kami laksanakan bulan Maret bulan kemarin 2024. Ini adalah bentuk kerja kami dari Diakonia atas dukungan jemaat semua. Yang kedua, adalah pembentukan kerohanian, ya khususnya jemaat, tapi kita bekerja sama dengan program di suatu badan yaitu namanya BKSFKK, yaitu Badan Kerjasama Pemberitaan Firman Kristen Katolik di Jawa Barat ini. Di situ kita ditunjuk gereja kita bekerja sama dengan BKS Jawa Barat untuk melayani firman di lapas-lapas Jawa Barat. Di sini Ibu akan menerangkan bahwa kita melayani firman Tuhan itu membutuhkan rohani kepada warga binaan di lapas-lapas Jawa Barat, yaitu di LP perempuan. Di sini ada kita melayani 9 lapas di Jawa Barat, yaitu di Sukamiskin, Bance, Cianjur, Subang, Jelekong, dan banyak lagi. Nah, kebetulan kita kemarin diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman di Ciparai, yaitu di Jelekong. Ini Ibu kemarin bekerja sama dengan program ini, juga bekerja sama dengan pelayanan misi, Departemen Misi dengan Bapak Saipullah. Dan bila ingin jemaat yang ingin ikut berpelayanan bersama kami, boleh berkoordinasi dengan Bapak Saipullah, dengan Ibu, juga dengan Bu Eni, karena kita termasuk adalah pengurus di program ini di BKS. Itu kemarin hari Rabu kita melayani di Jelekong, yang memberitakan firman adalah Bapak Gembala kita, Bapak Elfren Sitompul. Dan itu Ibu juga kemarin melayani di Lapas Purwakarta. Berikutnya kita juga melakukan program untuk kunjungan ke panti-panti jompo. Di situ juga sudah kita laksanakan. Itu setiap bulan kita melakukan kunjungan di panti ini setiap bulannya, dan dibantu oleh tim-tim dari jemaat GKMI. Selanjutnya, bakti sosial kesehatan. Kami ingin memberikan program bakti kesehatan, mudah-mudahan akan terlaksana, karena ini memang kemarin kita mau adakan di bulan Agustus, tapi kita melihat di bulan Agustus ada kegiatan
PGM kompak di kita sebagai tuan rumah. Jadi mudah-mudahan ini akan terlaksana karena kita akan berkolaborasi dengan Komisi Bapak. Mudah-mudahan kegiatan ini terlaksana, yaitu kegiatan berupa donor darah atau pengobatan yang lain. Tempatnya adalah kegiatan ini di GKI Bandung. Semoga terlaksana. Selanjutnya, bantuan pendidikan. Kami dari gereja punya program yaitu membantu biaya membantu bagi anak-anak yang khususnya dalam pendidikan, memberikan kontribusi, tapi diakonia juga melakukan follow up dengan penerima bantuan. Jadi semua itu ada syarat-syaratnya nanti. Selanjutnya, nah, kunjungan jemaat, khususnya kita ada program kunjungan rutin, yaitu mungkin kami dari diakonia memang mungkin masalah waktu atau keadaan, jadi kita memang ada kunjungan rutin. Sebenarnya kita kunjungan rutin itu hari Jumat dan Sabtu, tapi tidak seperti itu karena kita ada pekerjaan, jadi waktu bisa kita atur dengan mungkin dengan jemaat yang mungkin akan kita kunjungi. Kunjungan itu kepada jemaat yang sakit, yang berduka, melahirkan, dan yang lain-lain. Kita juga bersama dengan Departemen Ibadah khususnya untuk kedukaan. Dan kita akan melayani perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit. Selanjutnya adalah caroling Natal. Nah, ini kita diakonia bersama komisi juga mungkin bisa berkolaborasi dengan komisi perempuan, bisa dengan komisi Bapak dan yang lainnya untuk caroling Natal bagi setiap Natal. Mungkin ada yang tidak bisa hadir di perayaan Natal, khususnya bagi senior-senior memang tidak bisa hadir di ibadah Natal. Sebelumnya kami ingin menambahkan dengan catatan Ibu mohon atas dukungan para jemaat sekalian. Tanpa dukungan kita semua tidak akan berjalan dengan baik. Dan satu lagi, kami mohon maaf apabila ada jemaat kita yang belum terkunjungi dengan kami mohon maaf. Bila ada saudara-saudara misalkan, oh itu Bu ada yang sakit, mungkin kan kita tidak melihat mana yang sakit, mana kan kita terlalu sangat banyak. Jadi mohon infonya, bila ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit atau apa, boleh menghubungi diakonia atau Bapak Gembala. Jadi biar kita juga bisa mengunjungi. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kita bersyukur pagi yang indah kita bisa hadir di rumah Tuhan. Kita boleh meresponi panggilan Tuhan pagi hari ini untuk datang ke rumah Tuhan. Hari ini tanggal 26 Mei, minggu terakhir di bulan Mei, minggu terakhir di bulan misi. Kita bersyukur kita boleh melihat tadi dari Komisi Diakonia sudah memaparkan, biarlah kita terus mendukung gereja kita untuk bermisi lewat diakonia, menjangkau jiwa-jiwa, membawakan damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari pagi hari ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita membawa syukur kita. Apapun kondisi kita pagi hari ini, Tuhan menerima kita. Tuhan rindu kita datang ke hadapannya. Mari kita angkat satu pujian. Ku kagum akan Engkau. Bila kita boleh mengingat segala kebaikan Tuhan, segala keajaiban Tuhan. Kalau hari ini kita ada di sini, kita masih diberi nafas kehidupan, semuanya kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa memuji menyembah Tuhan bersama keluarga kita, bersama-sama orang terdekat kita, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita bawa hati kita meninggikan Dia. Kau
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, kita katakan Tuhan sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, karena tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dari semua yang ada, hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga, kasih-Mu dalam tak terduga. Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita katakan Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat, kagum, hormat akan Engkau, kagum, hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan ya Tuhan. Kami kagum akan hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat, tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kaulah Allah yang layak dipuji, disembah. Pagi hari ini kami datang membawa hati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, memuji menyembah-Mu yang layak dipuji. Ku kagum Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini.
Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan sekarang dan akan jadi Roma 10 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, senang kita boleh berjumpa kembali di minggu terakhir di bulan Mei ini. 1 bulan kita sudah boleh kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan kita ini harus memiliki yang namanya panggilan untuk bermisi. Tetapi biarlah itu bukan hanya menjadi kegairahan kita di bulan Mei saja, tetapi harusnya itu menjadi identitas kita, menjadi DNA kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah menerima kabar baik. Maka sudah seharusnya dan bahkan semestinya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memberitakan kabar baik itu di dalam seluruh kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, dan juga bagi kita sekalian yang masih merayakan juga peristiwa Pentakosta yang baru saja kita lewati, kita masih diberi kesempatan jikalau masih ada Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang mungkin membawa celengan aksi Paskanya, bisa juga meletakkannya nanti di depan ya, di speaker untuk nanti juga hari ini rencananya celengan-celengan Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan akan dibuka dan akan dihitung dan akan juga dipergunakan ya, berkat yang diterima itu untuk pelayanan gereja kita selanjutnya. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang lihat juga kok sekarang saya ada di sebelah saya itu Pak Saiful. Apa sekarang istri saya sudah ganti menjadi Pak Saiful? Bu Gembala ada di belakang. Ya, dia memang agak pagi pengen aja dia duduk di belakang gitu ya. Jadi bukan berarti tadi malam kami setelah persekutuan diaspora terjadi peperangan peperangan Baratayuda gitu ya. Lalu istri saya ngambek dan duduk di belakang. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi ya kadang-kadang memang ada juga keinginan dan kerinduan gitu ya dari jemaat supaya juga Bu Gembalanya boleh duduk di sekitaran umat gitu ya. Ya inilah kadang-kadang memang menjadi gembala itu banyak juga keinginan-keinginan umatnya gitu ya, kerinduan-kerinduan umatnya. Ya kalau masih wajar dan masih bisa dilakukan ya kami coba untuk melakukannya ya. Dan juga karena itu ya alangkah indahnya juga kalau Bapak Ibu masih diberi kesempatan boleh duduk berdua-dua dengan pasangannya. Jadi juga jangan nanti ada pasangan yang di sebelah kiri lalu suaminya ada di luar gitu ya. Nah itu kurang baik juga. Jadi kalau masih ada berdatang berdua dengan pasangannya ya duduklah bersama dengan pasangannya gitu ya.
Jadi itu Bapak Ibu, jadi jangan ini dikira kami sedang bertarung, tidak ya. Jadi memang istri saya pengen dekat dengan Oma Gio gitu ya. Supaya mungkin nanti bisa berpelukan kayak Teletubbies begitu ya. Ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara-saudari mengalami kebaikan Tuhan? Oke, boleh angkat tangannya. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di bulan kelima ya dari tahun 2004 ini. Perjalanan hidup kita, segala suka duka yang Tuhan izinkan, semuanya kemurahan Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak akan luput untuk memperhatikan kita. Mari kita hangatkan kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Mari kita terus memuji menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Engkaulah Allah yang layak dipuji disembah. Karena Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini. Biarlah bumi dan surga nyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dan kita mau katakan Hosana. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah boleh mengalir dalam hati kita. Biarlah ucapan syukur boleh kita persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Alam semesta
banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kita mau pagi hari ini meresponi kasih Tuhan, cinta Tuhan. Kita boleh teringat salib Kristus, di mana Kristus sudah memberikan hidupnya. Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Biarlah kasih yang begitu ajaib itu, kasih itu mengalir dalam hidup kita. Biar belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita boleh memandang orang-orang sekitar kita dengan cinta kasih, dengan belas kasih yang daripada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita menerangkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan kerinduan kita, berikan pada kami Tuhan hati yang mengasihi. Kami begitu terbatas karena kami merasa tak mampu Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
hati Tuhan, itulah yang Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Pujian ini mengingatkan kami bahwa kami yang telah diselamatkan ini juga harusnya menjadi pribadi-pribadi yang di dalam kehidupannya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sesungguhnya untuk menyenangkan hati-Mu itu bukanlah hal yang sulit untuk kami kerjakan dan kami nyatakan. Ketika kami berbuat baik, bahkan juga kami bersaksi tentang Engkau, maka sesungguhnya itu juga sudah boleh membuat Engkau senang dengan apa yang ada dalam hidup kami. Tapi seringkali kami menjadi pribadi-pribadi yang alpa, pribadi-pribadi yang seringkali absen untuk menyenangkan hati-Mu. Karena berbagai macam hal alasan yang bisa kami sebutkan dan kami sampaikan kepadamu. Tapi biarlah di pagi hari ini pujian yang mengantarkan kami dalam perenungan firman ini juga bukan hanya menjadi pujian yang kami lantunkan, tetapi juga menjadi pujian yang kami hidupi. Dan itu terjadi ketika kami juga boleh mendengarkan perenungan firman-Mu. Karena itu Tuhan hadirlah, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan izinkan juga hamba-Mu ini yang telah mempersiapkan dan akan memperkatakan apa yang telah dipersiapkan itu, biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, tema kita pada minggu yang terakhir di bulan Mei ini dalam penutupan juga perayaan bulan misi kita, temanya adalah diutus ke tempat yang janggal. Jadi artinya janggal di sini mungkin ke tempat yang tidak kita kehendaki, tempat yang mungkin sesuatu yang asing, yang tidak menarik, tetapi bisa jadi kita sesungguhnya diutus untuk ada ke sana. Nah, karena itu firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini, kita boleh perhatikan dari Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari bisa membuka Alkitabnya, lalu menemukan di Kisah Para Rasul di pasal yang ke-8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Jika sudah menemukannya, bolehlah kita bersama-sama memperhatikannya, dan izinkan saya akan membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita di minggu pagi hari ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala pembendaharaannya Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?"
Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dari sida-sida itu. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Milih itu pasti boleh ya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Milih boleh enggak? Boleh ya? Ya kita juga milih kan, pasangan kita itu juga kita pilih kan. Dari sekian mungkin banyak wanita, laki-laki, lalu kita tentukan pilihan kita siapa yang akan menjadi pasangan kita ya. Dan hal yang lain juga. Jadi dalam hidup kita ini maka memilih itu boleh ya, bahkan itu menjadi hak kita. Tetapi kalau milih-milih, kira-kira ini menjadi persoalan enggak? Kalau terlalu milih-milih, itu juga kan menjadi sebuah persoalan ya. Ya kalau kita milih ya boleh, berarti kita berharap. Tapi kalau kita terlalu berharap ya bahwa apa yang kita harapkan itu boleh terwujud, nah ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Ya kadang-kadang memang kan banyak ya hal-hal yang mungkin kita harapkan tapi ternyata tidak berwujud dalam kehidupan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya mau katakan ya hidup kita ini sering dalam hidup yang pilih-pilih. Ya. Pilih-pilih, duduk aja sekarang kita datang ke gereja ini juga ada yang pilih-pilih kan. Pilih mau duduk di sebelah kanan, mau duduk sebelah kiri. Kayak istri saya juga tadi pagi dia juga bilang, "Pak, aku duduknya di sebelah mana ini?" Dalam rangka mau kenal-kenal dengan jemaat biar deket-deket, sebelah kanan, sebelah kiri atau di bawah saja gitu ya. Nah gak mungkin juga di bawah ya. Lalu ya terserahlah saya bilang mau yang mana kamu tempat duduk intok itu semuanya sama di hadapan Tuhan ya. Gak ada juga bawa bangku yang Bapak Ibu dudukin itu yang paling kudus, yang paling mulia. Ya bahwa ternyata yang paling belakang itu paling hina, enggak juga. Yang paling depan itu ya seperti didudukin tempat duduk Pak Saiful ini adalah tempat duduk yang paling kudus, yang paling mulia. Ya udah mau mendekati dengan kerajaan Allah gitu ya. Enggak ada. Nah kadang-kadang kita seringkali hidup kita ini juga terlalu pilih-pilih. Ya, kita pilih untuk nyaman, ya lengkap, pilih supaya tidak ada masalah dan lain-lainnya. Seringkali itu menjadi kerinduan kita dalam hidup kita ini. Yang gak ada salahnya sih. Tapi kalau itu terlalu menjadi patokan dalam hidup kita, maka sebenarnya yang jadi repot itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kalau misalnya juga terlalu pilih-pilih kerja, ya, terlalu pilih-pilih kerja, akhirnya bisa dapat kerja enggak? Ya bisa-bisa saja tapi mungkin dengan cara yang sangat-sangat susah sekali. Karena terlalu apalagi kalau dia pilih-pilih kerja sementara dia belum punya pengalaman. Dia belum punya jam terbang. Pilih-pilih, pilihnya aku mau pilih kerja langsung jadi direktur. Padahal dia baru fresh graduate, baru tamat. Kalau enggak direktur aku enggak mau jadi bekerja. Ya repot, karena apa? Karena kalau jadi direktur ya pasti akan nyaman, semuanya fasilitasnya lengkap dan seterusnya. Seringkali kita seperti itu ya, termasuk juga di dalam pilih-pilih teman. Kita juga seringkali kita pilih-pilih kelompok ya, kita pilih-pilih orang inilah yang mau dengan kita. Ya, tapi padahal kalau sebenarnya kita hidup dalam pilih-pilih itu juga membuat kita menjadi sulit sendiri sebenarnya. Lingkup kita menjadi dibatasin. Area kita juga menjadi terbatas. Menjadi skop kita juga menjadi semakin sempit kalau kita terlalu pilih-pilih dalam hidup ini. Bahkan Bapak Ibu seringkali kalau kita pilih-pilih dalam kerinduan kita menjadi nyaman, seringkali yang kita temukan pilihan kita itu ternyata jauh panggang dari api. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, karena kita terlalu pilih-pilih tadi, sudah kita pilih-pilih, ya akhirnya kita ketemu di sana, kita ambil, ya harapannya itu menjadi sesuatu yang baik, ya. Tetapi kenyataannya, wah,
jauh sekali dari apa yang kita bayang-bayangkan. Lalu apa yang akan kita sikapi? Kita tinggalkan pilihan itu, kita biarkan pilihan itu, kita abaikan menjadi pilihan itu. Nah ini yang seringkali menjadi persoalan. Nah termasuk juga di dalam pilihan-pilihan kita untuk mempersaksikan Kristus. Memberitakan Injil. Sadar atau tidak sadar seringkali kita juga Bapak Ibu pilih-pilih untuk memberitakan Injil. Pilih-pilih tempat yang kita maui untuk memberitakan Injil. Padahal tidak boleh kita pilih-pilih untuk memberitakan Injil itu. Kalau orangnya itu wangi, harum, bagus, baik, oke, aku mau memberitakan Injil. Kalau pakaiannya keren, ya, tampilannya keren, ya, rambutnya itu keren, oke, aku mau memberitakan Injil. Tapi kalau pakaiannya compang-camping, ya, waduh, deket aja baunya, dari jauh aja udah nggak enak. Sorry, aku nggak mau pilih dia untuk memberitakan Injil. Apa boleh sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Injil itu kita pilih-pilih untuk kepada kelompok-kelompok tertentu baru kita beritakan. Kalau kelompok ini sorry, itu bukan bagian saya. Bolehkah kita seperti itu? Kalau dalam hemat saya Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini, hidup yang sudah menerima Roh Kudus, maka hidup kita ini satu konsekuensi yang harus ada dalam diri orang yang sudah menerima Roh Kudus itu adalah hidup dalam Roh itu tidak mencari kenyamanan. Kita yang sudah menerima Roh Kudus ini nggak boleh sebenarnya kalau menurut hemat saya ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin yang saya renungkan ini kayaknya tepat sih. Orang yang sudah menerima Roh Kudus itu harusnya nggak boleh dia mencari kenyamanan. Ya artinya sesuai dengan kehendaknya. Nggak bisa lagi orang yang sudah menerima Roh Kudus itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau rasul-rasul itu yang sudah menerima Roh Kudus itu mereka itu mencari kenyamanan. Mau enggak mereka itu bermisi? Mau enggak mereka itu bergerak? Mau enggak mereka itu berjalan? Susah. Mungkin mereka akan berkata di Yerusalem saja saya berhenti, stuck di sini aja. Gak mau keluar ke Yerusalem. Ke tempat yang janggal, ke tempat yang asing, ke tempat yang gak ku kenal, budaya yang beda, sorry, aku gak mau. Kalau sampai seperti sedemikian rupa komitmen dari para rasul-rasul itu, apakah berita Injil itu akan sampai, bahkan sampai ke Kopo Permai ini? Kalau dulu misalnya juga para perintis gereja ini, orang-orang yang mungkin datang ke gereja ini pilih-pilih. Apakah bisa berdiri GKMI Bandung? Kalau mungkin misalnya dulu pendeta-pendeta yang diminta untuk membantu pelayanan ke tempat ini. Ya kita tahu GKMI ini Bapak Ibu sesungguhnya itu kan muncul karena kegerakan dari orang-orang yang belajar ya di Bandung ini. Ya yang bersekolah studi bahkan mungkin juga ada yang bekerja, mereka berkumpul punya kerinduan, ya bersekutu, akhirnya itulah menjadi cikal bakal munculnya GKMI Bandung. Lalu mereka merasa butuh ya mentor, maka dimintalah hamba-hamba Tuhan untuk datang menolong mereka. Ya kalau misalnya mereka mengajukan gitu permohonannya, ya dulu itu ke PIPKA salah satunya. Ya, kalau papanya Pak Budi itu misalnya almarhum pendeta Edi Paimun, males ke Bandung, orangnya dikit, pilih-pilih, orangnya dikit, mahasiswa-mahasiswa, cekak itu duitnya nggak ada, malah perlu ditolong tuh mereka, repot, ngapain aku datang ke Bandung? Kira-kira kalau pilih-pilih seperti itu, jadi nah itu. Ya jangan kita bilang kalau Tuhan berkehendak pasti jadi Pak, ya itu sudah selesai semua persoalan hidup kita ini. Kita belajar secara realistis melihatnya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kalau menurut hemat saya Bapak Ibu, kita yang sudah menerima Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, pribadi yang ketiga itu, Trinitas itu, ya Roh Kudus itu harusnya orang yang hidup di dalam Roh itu tidak lagi mencari kenyamanan. Walaupun itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi bukan itu yang menjadi fokus utama dalam hidupnya. Ya siapa sih yang gak mau hidupnya nyaman ya? Siapa sih yang gak mau menerima sesuatu yang baik, yang enak, yang menyenangkan. Tetapi bukan itu fokus utamanya. Dan lainnya, tetapi kesiapsediaan untuk diutus sekalipun di situ titik-titik saya bilang. Sekalipun apa? Sekalipun di sana engkau tidak akan mendapatkan kenyamanan.
Sekalipun mungkin fasilitasnya amburadul. Sekalipun mungkin yang kau bayangkan itu jauh sekali dari kenyataannya. Sekalipun mungkin kau diutus ke sana ternyata daerahnya sangat berat. Sekalipun engkau dipanggil untuk ke sana ternyata orang-orangnya kepala batu. Tahu ya Bapak Ibu kepala batu? Berarti kepalanya bukan batu gitu loh. Tapi kepala batu ini artinya orang-orang yang keras kepala. Diomongin A, mereka langsung jawabnya A, B, C, D, E, F, J. Sampai Z balik lagi ke A. Kan ini orang-orang yang susah ya. Kalau orang Salatiga bilang orang yang ngeyelan. Ya, orang yang selalu punya jawaban. Wah ini kan orang-orang susah nih Bapak Ibu. Kalau dia selalu punya jawaban. Wah itu susah itu. Seperti sih pengennya selalu apa? Berdebat terus saja. Kita enggak bisa berhenti. Udahlah Tuhan aku malas ke sana. Tapi kita harus berusaha dulu. Nah karena itu kita menemukan contoh dalam teks bacaan kita ini. Yaitu melalui Filipus. Nah Filipus menarik Bapak Ibu. Dia tidak pilih-pilih. Ya, tadi kalau kita lihat di ayat 26 ya situasinya Filipus itu ya diminta untuk bangkit dan berangkat ke sebelah selatan menuju jalan yang turun ke Yerusalem. Jalan itu sunyi ya. Lalu Filipus berangkat ke sana. Lalu di ayat 7 ada sebuah situasi. Ternyata ada seorang Ethiopia, Sida-Sida, pembesar dari kerajaan ya, kerajaan dari Ethiopia ya, raja dari Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia itu dia sedang pergi ke Yerusalem beribadah gitu ya. Karena itu memang makanya orang-orang Yahudi itu juga Bapak Ibu warna kulitnya itu macam-macam. Jadi orang Yahudi itu juga ada orang Yahudi yang kulitnya hitam. Ya ini makanya buktinya Ethiopia itu. Karena juga ada di sana gitu ya. Bahkan Salomo itu juga punya istri dari orang Ethiopia gitu ya. Dan bahkan mungkin katanya juga di Indonesia ini juga ada keturunan orang-orang Yahudi katanya. Entah suku Bapak Ibu mungkin menjadi keturunan Yahudi. Kalau nanti dicek-cek ada DNA-nya Yahudi Bapak Ibu bisa pulang tuh ke Israel. Diterima itu jadi warga negara. Ya itu mereka sangat senang tuh. Ya, kalau nanti Pak Danu cek DNA-nya Pak, kalau ada Yahudi pulang ke Israel diterima Pak. Jadi orang Israel di sana, ngangkat senjata tapi Pak. Perang mau Pak. Nah, berarti enggak orang Mennonite Pak Danu. Enggak boleh kita orang Mennonite itu bawa senjata Pak. Ya, nah Filipus di sana. Lalu menariknya Bapak Ibu ketika dia tadi diutus untuk pergi ke jalan gitu ya. Yang turun dari Yerusalem walaupun itu dikatakan jalan yang sunyi. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ayat 29. Saya menarik di sini ayat 29 itu. Dikatakan di ayat yang ke-29. Lalu kata roh kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini menunjuk kepada siapa? Filipus diminta untuk pergi kemana? Mendekat kepada sida-sida itu. Ya. Dan ini bukan karena niatannya. Tetapi ada roh yang menggerakkannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita di dalam roh Tuhan itu, maka hidup kita itu harus hidup yang digerakkan oleh roh Tuhan. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, maka sesungguhnya hidup kita ini harus hidup yang digerakkan oleh Roh Tuhan. Enggak lagi 100% digerakkan dengan segala keinginan-keinginan kita. Tetapi juga harus peka di dalam kegerakan roh yang menggerakkan kita. Nah Filipus ini dia peka. Dia digerakkan oleh roh, dikatakan pergilah. Ya, pergilah. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kalau Filipus itu mau pilih-pilih, dia bisa bilang kan, siapa itu yang mau kudekatin? Orang mana itu? Aku enggak kenal. Kalau dia pilih-pilih, ini kan sesuatu yang janggal ini. Enggak jelas, tidak datanya enggak clear, tapi disuruh pergi, dekatilah kereta itu. Tapi apakah Filipus itu menolak? Apakah Filipus itu berdiskusi dulu, berpanjang lebar dulu? Ntar dulu roh, cek dulu dong. Itu orang siapa? Orangnya udah terbuka enggak hatinya? Orangnya itu orang yang adem enggak? Orangnya itu orang yang ayam enggak? Jangan-jangan kalau aku deketin, baru deket dikit, udah selesai nih hidup gue. Jangan-jangan dia orang yang penuh dengan amarah. Ternyata Filipus enggak ada Bapak Ibu dalam diskusi-diskusi seperti demikian tadi. Apa yang terjadi? Ayat 30 kita lihat.
Filipus bergegas ke situ. Dia nggak perlu berpikir panjang, nggak perlu melihat data-data yang terlalu banyak, tapi dia bergegas untuk pergi. Ini menunjukkan bahwa Filipus itu hidupnya digerakkan oleh roh. Tapi rohnya di sini berarti roh yang benar ya. Karena roh yang juga nggak benar itu banyak juga. Tapi Filipus bisa sedemikian rupa menurut dalam perenungan saya, ya karena dia juga punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga dia peka bisa membedakan mana roh yang benar, mana roh yang tidak benar. Kadang-kadang kita ini juga seringkali atas nama roh gitu ya. Seringkali juga kita bilang kita mendapatkan nubuatan gitu ya. Nubuatan apa lubuat? Nubuat dengan lubuat itu beda tipis Bapak Ibu. Kadang-kadang juga ada orang gitu, saya mendapatkan nubuatan untuk Jeffrey nih. Nubuatan dari Tuhan apa lubuat ini? Karena itu juga kan dibilang ada karunia membedakan roh. Kalau saya Tuhan boleh kasih izin sama saya, ya kasih karunia itu kan sesuatu yang give itu pemberian. Nah kita bisa minta tapi itu otoritas mutlaknya Tuhan. Kalau saya boleh diberi izin oleh Tuhan, saya mintanya itu roh yang karunia yang bisa membedakan roh. Jadi bisa ngerti ini orangnya ini sungguh-sungguh atau enggak. Ini sebenarnya dia sedang manipulasi atau enggak. Ini dia sebenarnya sedang cari cuan enggak dari nama Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu baca itu lagi ayat sebelum itu ada Simon tuh. Dia juga pengen minta kuasa itu dari murid-murid ya. Ayat sebelumnya itu kisahnya Filipus dengan para murid-murid itu dia minta juga. Ya ketika pencurahan kuasa roh itu dia minta juga. Boleh enggak aku bayar tuh supaya aku juga dapat roh gitu ya. Tapi murid-murid bilang nyalah terkutuklah uangmu itu katanya begitu. Nah Bapak Ibu yang pertama berarti apa? Hidup kita itu harus digerakkan oleh roh. Itu saya tuliskan tuh rohnya itu gede semua. Berarti apa? Roh Tuhan. Nah bagaimana kita bisa digerakkan oleh roh Tuhan? Maka yang tidak lain dan tidak bukan ya kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Jangan datangin Tuhan itu hanya sekali setahun. Ya, pas Natal doang kamu datangin Tuhan. Atau jangan datangin Tuhan hanya di awal bulan. Ketika engkau menerima gaji lalu mengucap syukur kepada Tuhan dan bergembira. Lalu setelah itu engkau pergi meninggalkan Tuhan. Tapi intim 24 hours dengan Tuhan. Dikalikan dengan seluruh hari-hari yang kau jalanin. Maka di situ akan bisa peka. Dan kalau kita peka maka kita akan digerakkan. Filipus tadi peka, dia bergegas. Dan kita lihat Bapak Ibu, ketika hidup digerakkan oleh roh pasti pas. Gak lebih gak kurang. Hidup yang digerakkan roh itu menurut hemat saya pasti pas, tepat. Nah tepat enggak? Ketika tadi Filipus itu dikatakan pergilah ke situ dan berdekatilah kereta itu. Filipus bergerak ke situ dan tepat enggak? Pas dia mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Pas kan? Timingnya selalu pas. Jadi menurut saya Bapak Ibu ini sesuatu. Nah kadang-kadang mungkin hidup kita itu kok enggak pas ya. Kok enggak tepat ya. Bidikan kita kok selalu meleset ya. Coba cek, berarti juga mungkin hidup kita tidak digerakkan oleh roh. Kok hidup saya ini selalu meleset ya. Saya sudah nembaknya itu sepertinya pas tapi kok meleset ya. Bisa jadi kita tidak menembaknya itu karena digerakkan oleh roh. Tetapi saya yakin Bapak Ibu ketika kita digerakkan oleh roh. Pasti akan mendapatkan pas bidikan kita itu. Ini juga pengalaman spiritual saya sih sebagai gembala. Kalau saya itu pengen misalnya mau berkunjung itu saya selalu tanya sama Tuhan dulu tuh. Tuhan kemana ya saya mau kunjungi. Ya, kemana ya Tuhan saya mau datangin ini jemaatmu. Lalu ya saya merasa ya ada kegerakan. Tuhan arahkan ke sini. Dan tepat Bapak Ibu. Seringkali tepat itu. Pas. Ternyata orang yang didatangin itu benar-benar sedang membutuhkan kehadiran hamba Tuhan. Saya agak flu dikit Bapak Ibu, karena kemarin saya agak memberanikan diri mandi malam tuh dengan air dingin. Ya, jadi mencobai kekuatan diri gitu. Mandi malam jam 7 malam tuh pakai air dingin. Karena panas, di air dingin. Nah besoknya saya cuci mobil gereja, basah lagi. Akhirnya mulailah drop.
Berangkat lagi ke Jakarta kemarin, nyetir sendiri. Wah, di Jakarta udah badannya agak-agak gimana gitu loh ya. Nah Pak Danu juga bilang, wah ini kok perlu Pak Pendeta, gimana besok minggu siapa yang melayani? Ya dalam nama Tuhan Yesus ya, bisalah melayani. Nah Bapak Ibu itu saya lakukan. Tapi pernah juga saya agak ngeyel Bapak Ibu, agak ngelawan. Rohnya bilang di sini gitu loh. Malas ah. Mungkin saya pikir di situ tuh kayaknya air aja nggak keluar tuh. Malas, air putih aja kayaknya nggak keluar tuh. Udah saya pergi ke sana, kayaknya rumah bapak itu atau rumah ibu itu jangankan air tuh, lebih daripada air tuh keluar tuh kelihatannya. Snack-snack keluar, ke sana aja. Ya benar saya pergi ke sana tapi ya hanya sekedar dolan. Sekedar main. Gak ada sesuatu yang berdampak. Tapi dengar cerita besoknya ada dengar gitu, ternyata keluarga itu sedang dalam hal seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Dari di sini saya mengimani ketika hidup kita itu digerakkan roh, maka itu akan mendapatkan kepastian pas. Keberadaan kita itu menjadi keberadaan yang pas. Keberadaan yang tepat. Keberadaan yang bermakna. Keberadaan yang memberi nilai. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ternyata banyak orang yang tahu tapi belum mengetahui. Termasuk firman Tuhan. Ternyata juga di dalam teks kita ini kita melihat bahwa ternyata banyak orang itu yang tahu tapi belum mengetahui. Artinya belum paham. Nah ini Sida-Sida ini sudah tahu itu dengan kitab Nabi Yesaya. Dia baca tapi dia bingung. Karena itu kita lihat di ayat yang ke-30. Filipus bergegas ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lihat Filipus berkata apa? Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Berarti si orang ini kan bisa baca ya. Tapi apakah yang dia baca itu dia pahami? Ternyata belum. Karena itu dikatakan di ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku bisa tahu, bisa paham, bisa mengetahui kalau tidak ada yang membimbing aku? Di sini Bapak Ibu hal yang kedua yang bisa kita temukan adalah bahwa di dalam hidup kita ini sesungguhnya banyak orang yang sebenarnya sudah tahu itu siapa Yesus. Tetapi mereka belum mengetahui bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Banyak mereka mengetahui tentang isi Alkitab. Tetapi apakah mereka sudah mengetahui kebermaknaan, kebernilaian dari isi Alkitab itu? Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mau untuk hadir di sana. Seperti tadi dikatakan dalam nats pembimbing kita dalam Roma 14 ayat 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Filipus itu membawa kabar baik kepada Sida-Sida itu. Filipus digerakkan oleh Roh. Ia tidak pikir-pikir dan pilih-pilih. Tetapi ketika dia percaya ini adalah gerakan dari Roh, dia pergi menjumpai. Pas Sida-Sida sedang baca firman. Gak mudeng yang dia baca. Ada question yang besar yang sedang digumulkan oleh Sida-Sida ini. Filipus tanya, ngerti enggak bos? Bagaimana aku bisa ngerti coy? Katanya gitu mungkin dalam bahasa sehari. Kalau gak ada yang jelasin sama gue. Lalu Filipus pun menjelaskannya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup kita jangan pilih-pilih. Berarti kita harus hidup digerakkan oleh Roh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak orang yang belum tahu dan mengetahui dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari teks bacaan ini kita dapat menemukan bahwa Roh ketika memimpin dalam kehidupan kita, ada hasil yang akan kita peroleh. Ada hasil. Ternyata juga dalam kita bermisi itu juga gak selalu itu menjadi proyek kosong. Tapi bisa jadi menjadi proyek kosong jikalau tidak Roh yang memimpin kita. Tetapi Filipus yang digerakkan oleh Roh itu
ternyata itu juga mempunyai hasil. Ayat 36. Ya, dikatakan di sana. Mereka melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Ketika Filipus tadi bergerak, digerakkan oleh Roh, dia menjelaskan, dia beraksi. Tetapi aksinya itu bukan karena niatan dirinya, tetapi karena dipimpin oleh Roh, maka ada hasilnya. Sida itu dengan sadar, dengan tidak dipaksa, dia berkata, apakah aku ada halangan untuk dibaptis? Filipus, jika Tuhan percaya dan dengan segenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sida itu percaya dan terjadilah pembaptisan. Tambah satu murid Kristus. Tambah satu orang percaya. Dibaptis, lalu singkat cerita, Filipus tiba-tiba lenyap dari hadapannya dan dia sudah ada di Asdod. Ya, dia bisa hilang lagi gitu Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang kita lihat. Jadi juga bukan berarti nanti kalau kita digerakkan oleh Roh tiba-tiba kita bisa hilang gitu ya. Wah, itu bukan itu yang jadi hal yang penting. Ya, kalau itu pun terjadi itu kuasa Tuhan. Ya, tapi juga jangan minta itu. Tuhan, aku mau kayak Filipus. Nanti setelah dibaptis orang tiba-tiba aku hilang. Kalau boleh hilangnya aku ke Amerika ya Tuhan, ke New York pas di sana. Nah, itu keren Tuhan gitu ya. Enggak begitu Bapak Ibu. Tapi nilainya di sini ketika Roh itu memimpin pasti ada hasil. Jadi ini juga sebagai introspeksi. Sebagai cerminan kita juga, mungkin kita selama ini sudah melakukan ini dan itu atas nama pekerjaan Tuhan, tapi kok mungkin kita nggak mendapatkan hasil ya? Kok nggak ada kayaknya ya, sesuatu yang kita boleh dapatkan. Saya ngerenung mungkin ya karena kita nggak dipimpin oleh Roh Tuhan itu. Kita nggak digerakkan atau mungkin kita masih pilih-pilih. Yang tadi saya katakan itu, kita masih cari yang nyaman-nyaman lah, yang enak-enak lah. Kalau pelayanannya misalnya ya, nanti kalau ibadahnya di rumahnya Bu Jumintar, Pak Simamora, wah saya akan datang karena di sana biasanya sebelum persekutuan tuh ada memecah roti. Tapi rotinya bukan hanya roti sembarangan. Rotinya itu roti yang berlemak gitu kan. Wah, saya datang di sana. Sebelum orang datang saya sudah datang ke sana. Ya. Wah, apalagi saya puasa itu seharian. Supaya nanti kalau datang ke sana itu wah bisa kampung tengahnya lebih banyak diisi. Gitu ya. Tapi misalnya persekutuannya di rumahnya si Robi, ya kan? Malas. Air aja nggak keluar di sana kayaknya. Nanti datangnya pas mau udah firman aja lah. Ya kan? Nah, semoga nanti pembawa firmannya nggak lama-lama, jadi cepat juga pulang. Tapi kalau kita ke rumahnya orang tuanya si Robi, karena si Robi belum punya rumah ya. Nanti kamu punya rumah berapa? 2. Wah, kita doakan. Amin ya. Nanti kasih 1 sama saya ya. Ya, jangan pelit sama Pak Pendeta gitu ya. Tapi kalau saya main ke rumah mereka, wah saya disambut gitu ya. Disambut dengan bapak mamanya, disambut juga dengan penghuni-penghuni yang lain gitu ya, yang lari-lari di lantai gitu. Nah, itu juga banyak kayaknya pasukannya di rumahnya. Ya, bahkan juga dikasih minum. Mau minum apa Pak Pendeta? Wah gitu. Kadang-kadang itu senang gitu ya. Makan apa Pak Pendeta gitu ya. Motong kita katanya. Mana? Hanya bercanda Pak Pendeta. Wadah cuma bercandanya rupanya. Saya pikir serius gitu ya. Tapi kemarin ditawarin. Panggang kita. Udah makan saya gitu ya. Nah Bapak Ibu seringkali kita pilih-pilih. Tapi kalau kita hidup digerakkan oleh Roh. Kita tidak akan pilih-pilih. Ke tempat yang aneh sekalipun, yang janggal sekalipun. Kita akan bergerak. Dan kita yakin ketika hidup itu digerakkan oleh Roh pasti pas. Ketemu dengan orang yang memang sedang sangat membutuhkan penjelasan, berita, kabar baik itu perlu disampaikan. Dan pasti akan ada hasilnya. Tapi hasilnya bukan hanya berbicara tentang baptis, langsung dibaptis ya. Tapi pasti berita Injil itu akan didengarkan dan diperdengarkan. Dan itu pasti akan sampai. Dan juga bukan bicaranya langsung dia menjadi orang yang dibaptis. Tidak, tetapi akan ada hasilnya. Nah karena itu Bapak Ibu bagi kita bagaimana? Nah, sekarang ini penutupan bulan misi ini pertanyaannya. Setelah kita belajar kembali di CAS tentang misi ini. 1 bulan. Belajar dari Petrus, belajar bermisi dari Paulus. Dan hari ini juga kita belajar paling tidak dari Filipus. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya itu pertanyaan reflektifnya. Bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang tahu, oh begitu ya.
Kalau menurut hemat saya Bapak Ibu ada dua hal. Ada dua hal yang harus kita kerjakan sebagai ujung dari pembelajaran kita di bulan misi ini. Yang pertama, maka kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan itu dan menerima kuasa daripada Tuhan tidak boleh hidupnya itu menunggu ini dan itu dulu, menunggu ini dan itu dulu baru bermisi misalnya gitu. Baru mengabarkan kabar baik itu. Gak boleh Bapak Ibu. Kayaknya ini sebuah konsekuensi yang harus gak boleh menunggu ini dulu itu dulu. Nantilah bermisinya. Nantilah saya berpelayanannya. Nantilah saya mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau anak-anak saya sudah besar. Kalau nanti usaha saya sudah mapan, sudah bisa saya tinggalkan, sudah bisa autopilot berjalan sendiri. Oke, saya baru mulailah mengabarkan Injil. Nantilah kalau saya sudah punya cucu. Nantilah saya kalau sudah ini dan itu. Seringkali kita mengatakan sedemikian rupa berbagai macam argumen. Pernah ya saya sampaikan cerita itu ya, ada orang yang pemuda yang sakit itu. Setelah dia sakit parah, baru dia bilang sama pendetanya, "Pendeta, aku berkomitmen nih sama Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, aku mau melayani Tuhan." Ya, dia ngomong gitu sama Pak Pendetanya. Dia udah sekarat tuh di rumah sakit. Sakitnya udah parah banget. Bukan hanya parah, tapi parah pakai banget. Pendetanya, ternyata Pak Pendetanya ini mungkin orang Batak ini. Tegas. Gitu ya. Lalu Pak Pendetanya bilang, ambil tuh ada bunga yang udah dikasih di situ udah lama. Lalu dia bilang, Pak Pendetanya, bukan Pak Pendetanya bilang, kadang-kadang ada Pak Pendeta itu yang juga lemah lembut. Iya, ya semoga Tuhan mengizinkan ya kamu sembuh, lalu nanti kamu bernazar seperti itu. Kalau sembuh kamu mau melayani Tuhan ya. Ternyata Pak Pendetanya gak seperti itu. Pak Pendetanya ini tembak langsung gitu. Pendetanya langsung bilang ngambil bunga, dia bilang nih bunganya udah layu. Malah dimarahin tuh jemaatnya yang udah sekarat itu. Kamu mau ngasih sama Tuhan bunga yang sudah layu ini. Kamu baru mau ngasih sama Tuhan bunga yang sudah layu ini. Kemana aja lo? Waktu bungamu masih mekar. Waktu masih engkau seger-segernya. Sekarang ketika engkau sekarat, baru kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani kamu, aku mau bersaksi sama kamu. Tuhan kamu kasih barang rongsokan, padahal Tuhan tidak pernah kasih sama kamu barang rongsokan untuk hidupmu. Kebangetan kamu. Langsung dead kali jemaatnya itu ya. Langsung mati gitu ya. Tapi Bapak Ibu, menurut saya kadang-kadang kita perlu ada ketegasan yang seperti itu. Jangan kita itu mengabarkan Injil, menunggu ini dan itu dulu. Enggak seperti Filipus ini. Tempat yang janggal aneh itu sida-sida gak kenal, tapi karena dia digerakkan. Roh dia dikatakan itu bergegas, dia bergerak langsung. Enggak, Pak mantep. Kumbahanku akeh. Tak ngumbah yo. Pak mantep. Rumahku jek reget. Tak sapu yo. Mudeng lah Bapak Ibu yang saya omongin. Orang mudeng ya tanyalah yang sama yang mudeng. 25 tahun soalnya di Jawa Tengah Bapak Ibu. Bahasa Sundanya belum bisa-bisa. Ya, masih hanya bisa kumaha damang gitu aja ya. Kalau sudah dilanjutkan lagi gak ngerti saya. Karena itu Bapak Ibu yang pertama, poin dari pembelajaran kita 1 bulan ini. Yuk gak usah tunggu-tunggulah. Bergerak kamu, bergerak kita. Kabarkan kabar baik itu. Bukan bicara langsung banyak dibaptis ya, enggak, kabarkan aja. Bahwa Yesus sudah hadir, Yesus sudah datang, Yesus sudah memberi keselamatan, Yesus itu telah mengalahkan maut. Kepastian untuk hidupmu sudah dijamin oleh Tuhan. Kabarkan. Kalau kau gak bisa cerita dengan firman Tuhan, belum banyak yang tahu dengan sikap hidupmu. Kalau engkau sebagai pedagang, jadilah pedagang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau engkau pekerja, jadilah pekerja yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara sikap hidupmu. Kalau engkau pegawai, jadilah pegawai yang seperti telah diselamatkan oleh Tuhan. Apapun dalam bagianmu, itu sudah menjadi pemberitaan Injilmu. Jadi jangan tunggu dulu. Nanti kalau udah pensiun baru mau memberitakan Injil. Terlambat Bapak Ibu. Tenagamu udah habis.
Tuhan tidak mau yang dikasih yang sisa-sisa. Karena Tuhan juga gak pernah ngasih kita sisa-sisa. Bayangkan kalau Tuhan itu kasih sisa-sisa sama kita Bapak Ibu. Sejahtera enggak hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, ya untuk bisa seperti itu ya tidak ada jalan lain. Kita memang harus intim sama Dia. Maka kalau kita intim sama Dia, maka akan merasakan gerakan untuk menyaksikan Dia. Nah persoalannya kadang-kadang kita itu tidak tergerak itu karena kita tidak punya keintiman sama Tuhan. Akhirnya ya rohnya itu tidak menjadi roh yang menyala-nyala. Ya ada sih, tapi ya sentup-sentup gitu ya. Hidup segan, mati tak mau gitu. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, rohnya menyala pasti akan digerakkan. Benar gak? Kalau kita intim tuh sama pasangan kita dekat sama pasangan kita ngerti kan? Apa yang paling tidak dia inginkan. Ya, walaupun mungkin gak terlalu diomongin, tapi pasti kita udah bisa paham lah. Lalu kita tanya ya, mungkin ketika istri kita udah gini-gini matanya gitu ya. Gini-gini, nah, kita kan bisa, ini kode nih, ayolah gitu kan. Ya, matanya gini-gini gitu kan, atau suaminya udah gini-gini, istrinya kan paham tuh karena dekat kan. Oh ini suamiku ini, gitu kan. Karena kita intim, betul gak? Bu ini kenapa dicolek Pak Bukit? Ah iya, sering kedip-kedip Pak Bukit gitu. Ah, iyalah, iya kan? Maksud saya sih bukannya aneh-aneh Bapak Ibu, tapi kalau ya, kapalnya sudah mau berangkat Bapak Ibu ya. Tandanya kapalnya sudah mau berangkat tuh kan bunyi kapal tuh gitu ya. Sebentar lagi kita berangkat. Tapi kalau kita intim Bapak Ibu pasti kita tahu Tuhan akan gerakkan kita kemana. Dan kalau itu Tuhan gerakkan saya yakin itu pasti pas loh. Gak usah takut, kerjakan aja Bapak Ibu. Dan kalau itu digerakkan Tuhan pasti juga Tuhan sertain. Ya Tuhan juga pasti beri kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan, kami sudah boleh melalui bulan 5 ini, bulan misi kami di dalam Sinode GKMI. Biarlah juga bulan 5 ini menjadi bulan yang bukan hanya sekedar kami ingat di bulan 5 kami belajar bermisi. Tetapi biarlah kami selalu disadarkan bahwa setiap hari, setiap saat, setiap tarikan nafas kami maka itu juga menjadi tarikan nafas untuk memberitakan berita Injil itu. Masalah orang menjadi percaya dan tidak, itu bukan menjadi hak kami, tapi itu menjadi bagian-Mu. Dan bagian kami hanya menjadi bagian yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus kemanapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam kelimpahan kekurangan, dalam kesehatan, dalam bahkan sakit, dalam segala kebahagiaan atau juga bahkan dalam kedukaan, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang seperti Filipus yang ketika mendengar roh itu berkata maka tidak menunggu tetapi bergerak, dan itu adalah sesuatu yang tepat dan pasti akan mendatangkan kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, ajarin kami agar kami juga berkomitmen untuk hal itu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu mari kita kembali bangkit berdiri. Kita bersama-sama kembali mengungkapkan komitmen kemuritan kita. Karena itu sebagai jemaat Kristen yang terus ingin belajar meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Walaupun bulan Mei akan segera berlalu, tetapi semangat misi akan terus Tuhan tanamkan dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau Tuhan mengutus Filipus kepada seorang sida-sida Ethiopia, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah bangsa ini. Bapak Ibu pernah terpikir nggak atau mungkin mengikuti nggak, di Indonesia ini sekarang berapa provinsi ya? Berapa Pak? Ya 38 ya. Dulu zaman saya sekolah kayaknya masih berapa gitu ya, sekarang sudah 38. Berapa suku bangsa di Indonesia? Banyak ya, banyak banget gitu ya. Ya kalau bertanya kepada Mbah Google ini lebih dari 300, tepatnya 1340 suku bangsa. 1340 suku bangsa. Mereka semua suku-suku bangsa yang memerlukan Injil, memerlukan Tuhan Yesus. Ada berapa bahasa Bapak Ibu di Indonesia ini? Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berapa bahasa kira-kira? Ya Tuhan rindu ya, setiap suku bangsa boleh membaca. Kita bersyukur ada bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Tapi kita juga boleh bersyukur Tuhan memakai banyak orang dengan talenta yang Tuhan berikan untuk menerjemahkan Alkitab. Orang-orang yang mau belajar, yang mempelajari bahasa, membuat Alkitab itu semakin dekat dengan hati orang-orang untuk menjangkau mereka. Ada sekitar 740 bahasa di Indonesia ini. Kita terus berdoa dengan setiap talenta kita, Tuhan juga boleh memberkati bangsa ini. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri, mari kita mau mengangkat pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita bangkit berdiri dan setelah ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bila di penghujung bulan musi ini, kita boleh mengingat bahwa Kristus pun telah menebus bangsa kita. Dan kita rindu Injil keselamatan boleh semakin diberitakan di tengah-tengah setiap suku-suku bangsa. Bila setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi bangsa yang begitu besar ini. Bangsa ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini, kasihani bangsa ini, ampuni bangsa ini Tuhan. Kami membawa Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan.
bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada saat ini kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk datang pada Tuhan, mengeluarkan semua isi hati kami, kerinduan kami Tuhan. Mungkin kami merasakan banyak hal Tuhan, permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kami meletakkan ini dalam genggaman tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikannya. Pagi ini kami datang Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, memberikan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, gereja GKMI ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur, Engkau terus pelihara Tuhan gereja ini Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, begitu banyak anak-anak-Mu yang setia Tuhan Yesus datang pada Engkau Tuhan, ingin membaktikan dirinya, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pakai kami semua Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan Tuhan, mengabarkan Injil dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan. Urapi, berkati kami semua. Tuhan Yesus Maha Baik, pagi ini kami datang Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Pak El yang sudah Engkau kutus ke tempat ini beserta dengan ibu dan putrinya. Tuhan, mari Engkau terus memberikan hikmat, memberikan kasih-Mu, memberikan karunia-Mu, memberikan anugerah-Mu untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya makin hari makin banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga melihat Tuhan, di kanan, kiri, belakang, depan gereja ini Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau menjamah ya Tuhan, supaya mereka banyak datang Tuhan. Datang bukan ke tempat ini, tetapi kepada Tuhan Yesus yang hidup ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau tahu persis Tuhan apa yang anak-anak-Mu derita. Dokter mungkin mengatakan sudah tidak mungkin sembuh. Dokter dunia mengatakan angkat tangan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menciptakan mereka Tuhan, Engkau terlalu sanggup, Engkau terlalu bisa untuk menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit hati Tuhan Yesus. Di dalam keluarganya banyak pergumulan Tuhan. Orang tua Tuhan tidak cocok dengan anaknya, dengan menantunya, dengan siapapun juga Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa membawa persoalan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja Damai Sejahtera. Mari berikan damai sejahtera-Mu, berikan kasih karunia-Mu Tuhan. Buat Tuhan Yesus mujizat-Mu di dalam keluarga-keluarga ini, seperti Engkau pertama kali Tuhan memberikan mujizat-Mu Tuhan di dalam Kana ya Tuhan Yesus. Suami istri dipulihkan Tuhan Yesus, anak-anak dipulihkan. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan Yesus mempunyai keluarga yang bahagia di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini Tuhan sedang studi Tuhan Yesus, dari yang paling kecil Tuhan Yesus, dari yang playgroup sampai dengan yang masih SD, SMP, SMA, kemudian juga yang sudah kuliah bahkan mungkin mengambil S2. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menjamah Tuhan Yesus kebutuhan dana-dana anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, dan khususnya memberikan hikmat, akal budi dari surga, sehingga anak-anak-Mu boleh memancarkan Tuhan Yesus seperti lilin-lilin terang di tengah gelapnya dunia ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, yang sudah di PHK Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah sumber daripada segala sumber. Mari Engkau memberikan pekerjaan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, yang pas, yang cocok Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh kembali kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia, bangsa yang tetap Engkau kasihi. Tuhan, kalau masih banyak intoleransi terjadi di negeri ini Tuhan, banyak gereja yang ditutup, bahkan berdoa di rumah pun Tuhan dilarang. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau turun tangan, Engkau campur tangan untuk bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan, kalau banyak Tuhan orang-orang oknum-oknum yang
mau mencoba memecah belah Tuhan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan, Engkau turun tangan, Engkau yang membereskan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan Engkau mengampuni bangsa ini Tuhan, bahkan Engkau menyelamatkan bangsa ini, bahkan memberkati bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, situasi sekarang tidak mudah Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu juga Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kepada kami kekuatan ekstra, berikan kepada kami hikmat untuk menjalani hari-hari di depan kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah Tuhan setiap helaan napas kami, setiap langkah kaki kami, setiap pekerjaan kami, setiap bisnis kami, setiap profesi kami Tuhan. Kami mau letakkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan Kau membuat berhasil setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap komisi yang ada di gereja di tempat ini Tuhan. Komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi bapak, komisi wanita, komisi perempuan, komisi senior Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus satu komitmen, satu visi. Tujuan kami hanya fokus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Menutup bulan Mei ini Tuhan Yesus, biar Engkau juga taruh pada kami Tuhan Yesus, untuk terus mau Tuhan melayani Engkau di semua bidang yang Engkau sudah berikan kepada kami. Mungkin kami menjadi kaki, kami menjadi tangan, kami menjadi mata, dan kami boleh menjadi kasir-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau melayani Engkau bersama-sama Tuhan, bergandengan tangan. Biarlah Tuhan pada saat nanti Engkau datang kembali ke dunia, Engkau melihat Tuhan Yesus, kami sudah melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau tahu doa kami jauh dari sempurna. Tetapi kami tahu Engkaulah Tuhan Yesus, juru syafaat yang paling baik. Kami serahkan, kami alaskan semua permohonan kami ini, ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus satu-satunya Raja, nama Tuhan Yesus yang kami sembah, dan hanya dalam nama-Mu yang sudah Kau mengajar kami berdoa, kami alaskan semua ini. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan dan berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan. Mari kita mengucap syukur, wujudkan syukur kita dengan memberikan persembahan di pagi hari ini. Kalau kita masih boleh diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, mari kita wujudkan syukur kita dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus ikhlas, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya mengundang para petugas kolektan untuk boleh maju ke depan, dan kita akan mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah ya Tuhan yang begitu setia dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu kami boleh melaluinya. Semuanya karena kekuatan dari Tuhan, semuanya kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan mewujudkan syukur kami karena Engkau telah memelihara hidup kami. Engkau terlebih dahulu telah menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, sucikan kuduskan persembahan ini Tuhan. Bila persembahan ini boleh menjadi berkat dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami diberikan hati yang terus mau bersyukur Tuhan. Dan kami boleh mengingat bahwa Engkau selalu setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memberikan dengan sukacita dan kita akan menyanyikan satu pujian. Kau Allah yang setia, Kaulah harapanku. Filipus untuk dipertemukan dengan seorang sida-sida. Sebelum Filipus bertemu dengan sida-sida itu sedang melakukan sesuatu ya, sedang membaca. Tuhan sudah memperlengkapi dia dengan mungkin sesuatu gulungan kitab dari Yesaya. Jadi Tuhan memakai sebuah media, gulungan kertas, gulungan kitab yang berisi tulisan-tulisan untuk dia membaca, dia mengucapkan, dan itu terdengar oleh Filipus. Tuhan bisa memakai berbagai media untuk memberkati setiap orang. Kalau sida-sida dia membaca, bagaimana dengan generasi zaman ini, saudara-saudara? Tuhan bisa memakai berbagai media. Di tangan kita ada apa? Tuhan bisa memakai lewat media sosial, lewat WA, lewat berbagai hal. Kita bersyukur Tuhan memakai banyak orang untuk bisa memberitakan Injil, bisa menyampaikan firman.
lewat musik, lewat YouTube, lewat podcast, lewat Spotify. Kita bersyukur Tuhan memakai berbagai media di mana orang bisa mendengar firman Tuhan lewat lagu-lagu, firman Tuhan lewat podcast, firman Tuhan lewat kutipan-kutipan. Kita bisa melayani Tuhan lewat jari-jari, apa yang ada di tangan kita. Kalau Pak El berdoa, kemana hari ini Tuhan ingin saya melangkah. Kita berdoa, Tuhan pagi hari ini kemana Tuhan ingin saya memberi kabar atau mengirim WA kepada siapa. Tuhan ingin saya menanyakan kabar kepada siapa. Mungkin orang yang sudah lama tidak saya tidak temui, tidak saya tanya kabarnya. Tuhan ingin saya berdoa hari ini untuk siapa. Walaupun kita di rumah, kita juga bisa menjadi berkat. Lewat jari-jari kita bisa mendoakan mereka, menelpon mereka. Kalau kita bertemu dengan seseorang di warung, di kampus, di kantor, tidak ada yang kebetulan. Setiap pertemuan adalah pertemuan ilahi. Bahkan orang yang ketemu dengan kita mungkin di depan rumah, kita naik beca, tukang sayur, tukang beca, ya, tukang jamu, ya, orang yang kita temui di sekolah, di kantor, dimanapun, ada setiap pertemuan ilahi. Kita bisa menjadi saksi Tuhan, dimanapun kita, apapun profesi kita. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan satu semangat. Kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biarlah Injil Tuhan semakin diberitakan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian. Sekaranglah waktunya. Biarlah Tuhan terus menguatkan kita, mengutus kita untuk berdiri teguh, menyatakan iman kita. Sebagai laskar
bersyukur dan teruslah bertumbuh serta menyaksikan kerajaan Allah, yakni kasih, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan keutuhan seluruh ciptaan dalam kedewasaan imanmu yang berdasar pada kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah di dalam damai dan bawalah serta berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh yang Maha Kudus itu ada di dalam saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.